Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Probolinggo mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas untuk menjemput paksa pasien baru melahirkan yang dinyatakan positif COVID-19. Dalam aksi yang nyaris ricu itu, warga juga sweeping petugas medis. Puluhan warga Desa Patalan mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka ingin menjemput paksa seorang pasien yang masih dirawat karena baru melahirkan, padahal statusnya terkonfirmasi COVID-19. Bahkan warga juga menyisir seluruh tim medis hingga saling dorong tak terhindarkan. Koordinator Penegakan Hukum COVID-19 Kabupaten Probolinggo menyesalkan peristiwa ini. Dengan selamat lahirnya seorang bayi. Namun demikian hasil swabnya ternyata benar, yaitu positif. Ya, kembali lagi dia positif. Nah, proses positif ini sepertinya si suami ini tidak terima. Dia terkesan bahwa rumah sakit mempositifkan si istri. Dan puncaknya si suami ini bermain di medsos, terutama di Facebook. Dia memprovokasi teman-temannya untuk mengajak demo unjuk rasa karena ada pemahaman kalau rame-rame pasien akan bisa dipulangkan. Ini yang kami sesalkan. Satgas COVID-19 akhirnya memediasi keluarga pasien terkait status COVID-19 dan melakukan tracing keluarga yang kontak erat dengan pasien untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Melanggar larangan beroperasi di tengah pandemi COVID-19, rumah karaoke di Surabaya, Jawa Timur digerebek oleh petugas gabungan. Pengelola rumah karaoke mencoba mengelabui petugas dengan cara memadamkan lampu dan mengunci pintu. Kepolisian dari Polsek Tenggilis Mojoyo dibantu TNI dari Koramil Tenggilis Mojoyo membuka paksa pintu depan rumah karaoke My Way yang tergembok. Setelah berhasil membuka pintu depan rumah karaoke yang berada di Komplek Ruko Panjang Jiwo Surabaya ini, polisi dan TNI yang dibantu Satgas COVID-19 Kota Surabaya menggeledah seluruh ruangan karaoke. Hasilnya petugas menemukan pengunjung dan perempuan pemandu lagu berada di dalam ruangan karaoke. Untuk menghindari petugas, para pengunjung bersembunyi di kamar mandi, gudang maupun ruangan penyimpanan minuman. Petugas menggerebek rumah karaoke My Way karena melanggar larangan beroperasional di tengah pandemi COVID-19. Ya, menutup pintu dari luar, lalu di bagian luar ini mati, lalu pelang juga yang di depan juga mati. Jadi seakan-akan tidak ada aktivitas. Sebanyak 39 orang diamankan dalam penggerebekan di rumah karaoke My Way ini. Ke-39 orang tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan tes swab. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai salah satu gugus terdepan melawan virus corona, pengurus RT dan RW berperan penting melindungi masyarakat dari persebaran COVID-19. Di Paseban, Jakarta Pusat, warga dan pengurus permukiman bahu-membahu menciptakan lingkungan yang sehat untuk mencegah paparan COVID-19. Pandemi COVID-19 belum juga usai membuat masyarakat menerapkan protokol kesehatan menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti warga RW 01 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang rutin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Memakai masker sudah menjadi bagian gaya hidup warga. Tempat cuci tangan bagi warga disediakan di sejumlah tempat. Sementara pengurus RW rutin menyemprot disinfektan di seluruh permukiman untuk sterilisasi. Selain itu, ada sejumlah program rutin seperti pembagian masker, vitamin hingga bantuan sembako serta uang tunai bagi warga yang membutuhkan.
Semuanya berasal dari kas mandiri warga. Alhamdulillah kita prosesnya secara mandiri. Alhamdulillah kita lakukan semua unsur elemen masyarakat, RT, LW, dan LMK untuk terlibat di dalam penanganan COVID ini secara bersama-sama. Adapun sumber dananya itu ya urunan dari kita ini gitu, tanpa juga melibatkan CSR ataupun pemerintah secara mandiri dalam hal ini. Partisipasi warga untuk menerapkan protokol kesehatan serta aktifnya pengurus permukiman yang merupakan salah satu gugus terdepan melawan COVID-19 menjadi kunci terciptanya lingkungan yang sehat dan kuat melawan corona. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Heru Triyuniarto, dan Faisal Reza, iNews melaporkan. Pemirsa, masa PSBB transisi di DKI Jakarta kembali diperpanjang hingga 22 November mendatang. Kebijakan dilanjutkan karena kasus positif aktif COVID-19 selama 2 pekan terakhir masih cenderung melandai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar masa transisi selama 2 pekan hingga 22 November mendatang. Perpanjangan PSBB transisi karena angka kasus positif aktif COVID-19 di ibu kota cenderung terkendali bahkan menurun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat untuk taat protokol 3M sehingga kasus COVID-19 dapat terkendali dan dapat berdampak langsung pada ekonomi daerah. Kita melihat penting sekali bagi sisi pemerintah melaksanakan 3T dengan serius, meningkatkan kemampuan testing, melakukan tracing secara optimal, dan melakukan isolasi serta treatment pada mereka yang terpapar. Tapi di sisi masyarakat juga perlu melakukan 3M dengan serius, memakai masker secara konsisten, mencuci tangan rutin, menjaga jarak. Ini dijalankan sama-sama, tujuannya untuk penularan COVID ini terkendali, nanti efeknya pada perekonomian. Selama kita belum mengendalikan penularan ini dengan tuntas, maka efek ekonominya akan selalu terasa. Selain mengatur perpanjangan hingga 22 November mendatang, dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait perpanjangan PSBB transisi juga menuliskan jika tidak terjadi peningkatan selama 14 hari ke depan, PSBB transisi ibu kota akan diperpanjang kembali hingga 6 Desember 2020. Aturan selama masa PSBB transisi tetap dilanjutkan, mulai dari kapasitas maksimal tempat hiburan 50% dari pengunjung, tidak ada penerapan ganjil genap, dan jam operasional transportasi kembali normal tetapi daya tampung hanya 50%. Razia protokol kesehatan juga tetap berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, kehadiran calon Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandiani Azwar Anas pagi tadi di perumahan Puri Brawijaya Permai, Banyuwangi, Jawa Timur disambut ceria warga setempat. Namun sangat disayangkan kampanye ini mengabaikan protokol kesehatan. Kehadiran calon Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandiani pada Minggu pagi di lapangan perumahan Puri Brawijaya Permai, Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi, Jawa Timur disambut oleh warga setempat. Namun sayang, warga yang rata-rata ibu rumah tangga ini mengabaikan protokol kesehatan dengan langsung mendekati istri dari Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Para warga tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak dan saling berebut untuk foto bersama. Dalam kesempatan itu, Ipuk serta Azwar Anas menjanjikan pengembangan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendidikan. Tak lupa juga mengajak warga datang ke TPS dan memilih dirinya pada tanggal 9 Desember mendatang.
Pemirsa, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menggelar debat perdana dua paslon gubernur dan calon wakil gubernur yakni Ben Brahim Bahat, Ujang Iskandar, dan Sugianto Sabran Edi Pratowo. Sebagai bentuk dukungan, masing-masing tim pemenangan menggelar nobar bareng di rumah pemenangan. Debat perdana paslon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah antara Ben Brahim S. Bahat Ujang Iskandar dengan Sugianto Sabran Edi Pratowo dimeriahkan dengan nonton bareng. Tim pemenangan Ben Brahim S. Bahat Ujang Iskandar menggelar nobar di rumah pemenangan di Jalan Sisingamangaraja, Palangkaraya. Sementara tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Sugianto Sabran Edi Pratowo menggelar nobar di rumah relawan di Jalan Imam Bonjol. Melalui TV layar lebar yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi di Palangkaraya, para pendukung dan simpatisan yang hadir menyaksikan visi misi serta pendapat yang disampaikan oleh masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur. Setelah sampai debat ini, mungkin kemenangan di Ben Ujang ada di angka 63%. Dengan visi misi yang disampaikan dengan visi misi yang disampaikan jelas dan itu mungkin bisa diterima masyarakat. Tanggapan saya sangat baik, apa yang dilakukan oleh Pak Sugianto sangat baik. Jadi salah satu persoalannya saya dengar untuk masalah COVID memang bagus. Pak Sugianto sering memberikan syarat-syarat khusus untuk kepentingan pribadi Pak Sugianto dengan para investor. menjadi seorang gubernur yang Nah, layak ke depan kami akan undang. Debat kedua rencananya akan diselenggarakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada 18 November 2020 di Jakarta dan akan disiarkan langsung oleh iNews. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali dengan berita pilihan lainnya sesaat lagi. Saya jeda.